Untuk video kualitas terbaik, putar video ini di kapasitas 720 sampai 4K ya. Terima kasih. Hai, video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya yang ini ya, silahkan dilihat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tema 4 subtema 1 pembelajaran 5. Simak baik-baik ya. Nah, di pembelajaran 5 ini kita akan membahas tentang bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya dalam lingkup ASEAN. Serta kita akan membahas tentang ciri-ciri reklame yang baik dalam bentuk poster dan langkah-langkah membuat poster. Sebelum kita membahas materi ini, tentu kita tahu dulu ya apa itu kerjasama. Nah, kerjasama itu adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam mencapai tujuan bersama, tentu harus ada peran masing-masing dari orang yang bekerja sama tersebut. Nah, contohnya ya, kita akan lihat bentuk kerjasama Indonesia dengan beberapa negara ASEAN. Bentuk kerjasama ini sudah lama ya, dimulai sejak didirikannya ASEAN di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 lewat deklarasi Bangkok oleh beberapa negara. Masih ingatkah kamu? Nah iya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan budaya, dan kemajuan sosial dari negara-negara anggotanya. Selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk memajukan perdamaian. Nah, sejak dibentuknya ASEAN ini, sekarang sudah ada 10 negara yang ikut, yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Bentuk kerjasama ini terus terjalin loh. Nah, sekarang kita lihat bentuk kerjasama Indonesia di bidang sosial budaya. Nah, yang pertama, Indonesia aktif dalam penanganan narkoba. Yang kedua, Indonesia juga terlibat aktif dalam hal membantu korban bencana alam yang terjadi di ASEAN. Contohnya bencana alam yang terjadi di Filipina kemarin ya, yang udah kita bahas di pembelajaran sebelumnya. Nah, yang ketiga, juga aktif dalam perlindungan terhadap difabel. Yang keempat, yaitu Indonesia juga aktif dalam pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. Contohnya, pertukaran pelajar Indonesia ke Malaysia atau Malaysia ke Indonesia. Yang kelima, yaitu Indonesia juga aktif dalam kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN dalam acara SEA Games. Yang keenam, yaitu Indonesia juga bekerjasama untuk meningkatkan pariwisata. Di dalam bidang pariwisata ini, bentuk kerjasama yang dilakukan beragam ya. Contohnya, kerjasama antara Indonesia dan Thailand. Kedua negara ini membuka kerjasama seperti pembukaan rute penerbangan baru dari Thailand, yaitu Phuket dan Chiang Mai. Masih banyak lagi yang lainnya ya. Yang ketujuh, yaitu Indonesia juga melakukan misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Selain itu, di bidang budaya, Indonesia juga memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, contohnya batik ya. Sehingga batik dikenal oleh dunia, dan UNESCO juga menetapkan pada tanggal 2 Oktober 2009 batik menjadi warisan dunia. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita bangga ya bahwa batik itu sudah mendunia. Nah, sekarang sudahkah kamu membaca teks batik ini? Jika sudah, sekarang kita akan jawab pertanyaannya yang di halaman 39 ya. Yang pertama, apa tujuan awal pembuatan batik? Nah, jawabannya adalah awalnya batik menjadi seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Nah, jawabannya adalah yang kita ketahui tentang motif batik Indonesia dilihat dari area pembuatannya. Motif batik dibedakan menjadi dua, yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. Ragam motif dan simbol pada batik memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan.
Pertanyaan ketiga, apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Nah, upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia yaitu dengan cara mengadakan pameran seni tradisional di dalam dan luar negeri. Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Nah, ini diminta komentarmu ya, jadi silakan dikerjakan di rumah. Untuk pertanyaan nomor 5, itu kamu tulis ya simpulannya menggunakan kalimat tentang bacaan tadi. Jadi itu juga ditulis di rumah ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi. Nah, mendunia itu artinya dikenal oleh seluruh dunia. Lanjut ke pertanyaan ke-7 ya. Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Nah, kerjasama ini yaitu di bidang budaya. Nah, dengan cara memperkenalkan budaya dan seni yang ada di Indonesia ke dunia luar melalui festival-festival budaya. Lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Nah, ini bisa menambah pendapatan negara dari kegiatan ekspor-impor. Kemudian, kita juga bisa melakukan kerjasama dengan negara lain, contohnya di bidang budaya. Dan juga manfaat yang kita rasakan adalah bahwa target pasar penjualan batik semakin luas dan semakin dikenal oleh negara luar. Kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga ya karena batik sudah dikenal di luar negeri. Nah, bagaimana agar batik ini makin meluas? Yaitu salah satunya yang patut kita lakukan adalah mengiklankannya. Iklannya bisa berupa apa? Bisa berupa poster salah satunya. Tahukah kamu apa itu poster? Yuk kita bahas. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak agar pesan dapat tersampaikan. Nah, tujuan poster ini dibuat agar dibaca oleh masyarakat dan mau mengikuti ajakan dari poster ini. Sedangkan fungsi poster ini adalah untuk memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat luas, dengan harapan bisa tersampaikan melalui tulisan dan gambar yang ditampilkan. Poster ini berbeda dengan media publikasi dua dimensi lainnya ya. Nah, poster ini biasanya ukurannya besar dan biasanya informasi yang disampaikan pun berbeda dengan publikasi lainnya. Nah, biasanya yang disampaikan itu hal-hal yang penting aja. Nah, bagaimana ya ciri-ciri poster yang baik itu? Nah, ciri-cirinya yang pertama, poster harus didesain dengan komposisi huruf dan gambar di atas media datar yang berukuran besar. Biasanya poster ini dipasang dengan cara ditempelkan di bidang dengan permukaan rata seperti dinding atau papan di tempat-tempat yang ramai agar mudah dilihat orang dan menarik perhatian orang banyak. Selanjutnya, poster ini dibuat dengan warna yang mencolok serta berani agar mudah dilihat oleh khalayak ramai. Kemudian, penggunaan bahasa harus singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami. Nah, terakhir, cirinya poster dapat dibaca sambil lalu sehingga pesan yang disampaikan lebih mengena di hati pembaca. Sekarang kita lihat jenis poster ya. Nah, jenis poster dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis poster berdasarkan isi. Yang kedua, jenis poster berdasarkan tujuan. Kita bahas dulu jenis poster berdasarkan isi ya. Nah, yang pertama, poster niaga. Poster niaga adalah poster yang dibuat untuk menawarkan barang dan jasa. Ini adalah salah satu contoh dari poster niaga ya. Yang kedua yaitu poster layanan masyarakat. Nah, poster ini biasanya berisi informasi untuk masyarakat umum tentang suatu hal. Contohnya adalah poster tentang menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga yaitu poster kegiatan. Nah, poster ini digunakan untuk memberitahukan tentang suatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Contohnya seperti ini ya.
Yang keempat yaitu poster pendidikan. Nah, biasanya poster pendidikan ini dipasang di sekolah-sekolah dalam dunia pendidikan. Nah, contoh dari poster pendidikan adalah seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke poin kedua ya, jenis poster berdasarkan tujuan. Nah, jenis poster berdasarkan tujuan ini cukup banyak ya. Yang pertama, poster kampanye. Nah, poster kampanye ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menarik simpati masyarakat terhadap partai politik dan calon yang akan maju dalam pemilihan umum. Contoh dari poster kampanye adalah ini ya. Yang kedua yaitu poster cheesecake, yaitu poster yang digunakan untuk menarik perhatian dan minat publik, misalnya ajakan untuk menjadi penyanyi, artis, model, dan lain-lain. Contohnya ini ya. Ketiga yaitu poster film. Poster ini digunakan untuk mempromosikan film yang akan ditayangkan di bioskop. Contohnya ini ya. Yang keempat adalah poster buku atau komik, yaitu poster yang merupakan untuk mempopulerkan buku atau komik yang dijual di toko buku. Contohnya ini ya. Yang kelima yaitu poster dicari. Nah, poster ini biasanya memuat informasi tentang orang hilang atau lowongan pekerjaan. Contohnya yang ini ya. Lanjut kita ke poster yang keenam. Nah, poster yang keenam ini adalah poster afirmasi. Nah, poster ini biasanya memberikan motivasi kepada pembaca, misalnya tentang kepemimpinan atau tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Selanjutnya poster komersial. Nah, poster ini adalah poster yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk agar makin dikenal oleh masyarakat dan meningkatkan angka penjualan. Sekarang kita lihat ya langkah-langkah membuat poster. Yang pertama itu kita harus tentukan dulu tujuan dan topik dari poster yang akan kita buat. Yang kedua, kita harus menetapkan amanat dan pesan yang akan disampaikan dalam membuat poster. Yang ketiga, kita harus merangkai kalimat dan kata-kata yang menarik, singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami oleh semua orang. Yang keempat, kita harus membuat kalimat dengan bahasa yang mengajak sehingga orang lain tertarik dengan poster yang akan kita buat. Yang kelima yaitu kita gunakan tulisan yang bagus, cerah, berani, serta kita gunakan gambar yang menarik sehingga orang lain tertarik terhadap poster yang akan kita buat. Yang keenam yaitu gunakanlah bahan yang baik untuk membuat poster, misalnya seperti kain, mika, papan, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah paham kan cara membuat poster? Nah, sekarang tugasmu adalah buatlah sebuah poster tentang kebudayaan yang ada di tempat tinggalmu. Buatlah semenarik mungkin ya. Selamat bekerja. Terima kasih ya telah saksikan video ini. Jangan lupa di-subscribe. Nah, jika ada kekurangan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.